Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurna segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang baru saja kita laksanakan, yaitu salat subuh secara berjamaah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan kajian rutin, ya, yaitu setiap Ahad ba'da subuh. Masih membahas tentang kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan di syarah kitab ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Terakhir kita masih di fasal atau pembahasan tentang al-qada wal qadar, di mana kita selaku seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus ini penyempurna dari keimanan, yaitu kita harus beriman dengan adanya qada dan qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan bagi seluruh makhluknya. Dan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini akan sempurna manakala seseorang itu memahami 4 hal yang itu menjadi penentu sempurnanya keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah bahas kemarin. Yang pertama yaitu al-ilmu, di mana kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengetahui sebelumnya dengan ilmu qadim, dengan ilmu yang azali, yang dahulu, ya. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini meliputi bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, kemudian mengetahui apa yang sedang terjadi, dan mengetahui yang akan terjadi, dan juga mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Dan kalau seandainya sesuatu itu terjadi, maka Allah pun tahu bagaimana nanti kejadiannya, ya. Kemudian yang kedua, kitabun, artinya Allah Subhanahu wa taala telah menulis itu semuanya di Lauh Mahfuz, di satu kitab yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Lauh Mahfuz tersebut dituliskan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut Al-Qalam, ya. Karena
dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena tersebut dengan mengatakan uktub, ya, tulislah. Maka pena tersebut mengatakan wa ma aktub ya Rabb, apa yang aku tulis wahai Rabbku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktub maqadira kulli syai'in hatta yaumil qiyamah, tulislah takdir-takdir seluruh segala sesuatu sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Kalimat ila yaumil qiyamah ini menunjukkan takdir seluruh makhluk itu sudah Allah tulis sampai hari kiamat. Adapun yang setelahnya maka ini masih banyak sekali, karena ilmu Allah tidak terbatas, tidak hanya sampai artinya tidak hanya yang tertulis di Lauh Mahfuz saja, artinya takdir yang azali yang seterusnya, ya, karena takdir yang ditulis di Lauh Mahfuz itu sampai penduduk surga itu memasuki surga, ya. Adapun setelahnya, takdir-takdir setelah itu, maka ini tidak tertulis di Lauh Mahfuz dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan takdir dari seluruh makhluk tersebut itu tertulis semenjak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian ditulislah seluruh takdir dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala akan adakan sampai hari kiamat, artinya sampai selesai kondisi hari kiamat, artinya kondisi di mana semua perkara telah diputuskan dan sudah diperhitungkan sampai masing-masingnya memasuki tempatnya masing-masing. Penghuni neraka masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya, penghuni surga masuk ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Itu kondisi keadaan takdir dari seluruh makhluk yang Allah tulis sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu tahapan yang ketiga yaitu al-qudrah awil masyiah. Artinya Allah Subhanahu wa taala kejadian itu semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas takdir keinginan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu semuanya tidak lepas dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang itu sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Artinya apa yang dituliskan di Lauh Mahfuz tersebut itulah keinginan Allah dan itulah kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berubah, ya. Makanya di dalam sebuah ayat telah disebutkan bahwasanya wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, ya. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu melainkan itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Kemudian tahapan yang keempat al-khalqu, yaitu penciptaan. Bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari segala sesuatunya, kemudian Allah tuliskan takdirnya dari seluruh makhluknya, kemudian itu semuanya atas kehendak dan keinginan Allah, maka Allah pun menciptakan, ya, artinya menciptakan semuanya dari apa yang sudah ditakdirkan di Lauh Mahfuz tersebut. Semuanya akan terjadi tanpa terkecuali, semuanya
akan terjadi. Dan sekarang ini adalah di antara perjalanan takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita alami, dan itu semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Maka tahapan yang keempat yaitu tahapan penciptaan, di mana Allah menciptakan semuanya yang sudah ditakdirkannya. Di antara firman Allah yang menunjukkan hal demikian, Allah menyatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatunya dan mentakdirkan, artinya memberikan kadar sesuai dengan kadarnya masing-masing. Artinya tidak lepas dari apa yang telah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Dan dalam firman yang lain, dan Allah telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Baik, itu tahapan 4 hal yang harus difahami dengan benar agar supaya keimanan kita terhadap takdir tidak menyimpang, yaitu ilmu, kemudian kitabun, kemudian penulisan, kemudian masyiah, ya, kehendak, dan khalqun, yaitu penciptaan. Kemudian poin yang ke-47 masih dalam pembahasan takdir, ya, atau al-qada wal qadar. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala, wala naj'alu qada Allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahihi, bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi 'alaina hujjata bi inzalil kutubi wa bi'tsatir rusul. Qala Allah ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Dalam surah An-Nisa ayat ke-165. Kata penulis, dan kita tidak menjadikan takdir Allah itu sebagai hujjah bagi kita di dalam meninggalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bahkan wajib bagi kita untuk kita beriman, dan agar supaya kita mengetahui bahwasannya Allah lah yang memiliki hujjah, yang memiliki alasan dengan telah menurunkannya kitab dan mengutus para rasulnya. Jadi di sini penulis mengatakan bahwasanya kita tidak boleh berhujah dengan takdir Allah di dalam kita meninggalkan larangan, meninggalkan perintah. Artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam, kemudian meninggalkan kekufuran, meninggalkan larangan-larangan yang lainnya, maka tidak boleh kita berhujah bahwasanya ini sudah takdir Allah SWT. Kita melakukan perbuatan terlarang kemudian mengatakan ini kan sudah takdir Allah SWT. Takdir saya melakukan hal demikian, melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT, melakukan kemaksiatan. Takdir saya menjadi orang yang tidak melaksanakan sholat. Takdir saya menjadi orang yang tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Ini enggak boleh beralasan semacam ini, ya. Bahkan kata beliau, kita wajib untuk beriman dan mengetahui bahwasanya Allah lah yang memiliki hujah tersebut, ya. Yaitu dengan apa? Dengan menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya, ya. Makanya kalau seorang itu boleh bersandar dengan takdir, harusnya, ya, dengan diutusnya para rasul,
diturunkannya kitab-kitab, maka ini tidak menjadi alasan ya bagi Allah untuk menghujai kita. Oleh karena itu dalam surah An-Nisa disebutkan li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul, agar supaya tidak ada manusia yang beralasan kepada Allah, yang bisa beralasan atau yaitu mengutarakan alasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Artinya setelah diutusnya para rasul, setelah Allah mengutus para rasul-rasul yang ada, maka manusia tidak lagi memiliki alasan di dalam dia meninggalkan perintah dan di dalam dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nggak ada alasan lagi. Kalau dia terjatuh ke dalam kemaksiatan dan kalau dia tidak menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah punya alasan untuk menghukumnya, yaitu apa? Bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, telah mengutus rasul-rasulnya. Ini hujjah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seseorang nggak bisa mengatakan bahwasanya ini semuanya takdir dari Allah di dalam rangka untuk berbuat maksiat. Ya. Baik, kita lihat penjelasannya. Al-qadar laisa hujjatan lil 'asi 'ala fi'lil ma'siyah. Takdir itu bukanlah hujjah, bukan alasan bagi pelaku maksiat di dalam menjalankan kemaksiatannya. Ya, jadi orang minum khamar, orang berzina, ya, kemudian orang mencuri, ini nggak bisa beralasan dengan takdir Allah SWT. Tidak bisa dia mengatakan ini kan sudah takdir Allah, makanya saya dijadikan orang yang melakukan perbuatan dosa ini. Ini nggak boleh. Ya. Af'alul ibad kulliha aw kulluha min ta'atin wa ma'asin kulliha makhluqatun lillahi kama sabaq, walakin laysa dhalika hujjatan lil 'asi 'ala fi'lil ma'siyah. Perbuatan-perbuatan hamba seluruhnya, baik itu merupakan ketaatan ataupun kemaksiatan-kemaksiatan, seluruhnya itu adalah makhluk atau ciptaan Allah SWT. Ini sebagaimana yang telah lalu, di mana Allah menciptakan segala sesuatunya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah telah menciptakan kalian dan apa yang kalian akan kerjakan. Itu semuanya memang makhluk Allah SWT. Semuanya ciptaan Allah SWT. Walakin akan tapi bukanlah yang demikian sebagai hujah, sebagai alasan bagi pelaku maksiat di dalam menjalankan kemaksiatannya. Ya. Kenapa? Wadzalika li'adillatin katsiratin minha. Yang demikian itu dikarenakan banyaknya dalil-dalil alasan kenapa seseorang tidak bisa berhujah, beralasan di dalam dia menjalankan maksiat, bahwasanya itu semuanya sudah takdir Allah SWT. Ya. Dari satu sisi, setiap perbuatan hamba, baik ketaatan maupun kemaksiatan, itu adalah takdir Allah SWT. Itu semuanya makhluk, itu semuanya ciptaan Allah SWT. Ya. Tapi kenapa seseorang ketika bermaksiat tidak boleh beralasan bahwasanya itu takdir? Ya. Maka di sana ada beberapa alasan. Yang pertama, innallaha adhafa 'amalal 'abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lahu. Faqala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li wa qudratin 'alaihi ma nusiba ilaihi. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amalan seorang hamba kepada hamba tersebut. Ya. Allah menyandarkan perbuatan seorang hamba itu kepada hamba itu sendiri dan menjadikannya sebagai usaha, kasban lahu, sebagai usaha dari hamba tersebut. Ya. Makanya dalam surah Ghafir ayat ke-17 Allah berfirman, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, akan dibalas seluruh jiwa dengan apa yang sudah dia usahakan. Ini menunjukkan bahwasanya amalan seorang itu disandarkan kepada orang tersebut dan itu menjadi usahanya. Ya. Ini yang menyadarkan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Kalau seandainya walau lam yakun lahu ikhtiyarun, kalau seandainya seorang hamba itu tidak memiliki pilihan, ya, di dalam berbuat, wa qudratun alaihi, dan tidak memiliki kekuatan, kehendak, ya, di dalam mengerjakan amalan, manusiba ilaihi, niscaya tidak akan disandarkan kepada hamba tersebut, namanya perbuatan. Ya, karena Allah menyandarkan amalan itu kepada seorang hamba, maka ini menunjukkan bahwasanya hamba tersebut memiliki pilihan dan memiliki kudrah, memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan tersebut, untuk melakukan amalan tersebut. Makanya amalan itu disandarkan kepada seseorang atau seorang hamba, ya, disandarkan kepada seorang hamba, dan itu menjadi kasbunya, yaitu menjadi jenis usahanya. Ya, makanya al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari tersebut akan dibalas setiap jiwa dengan apa yang telah diusahakannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba memiliki ikhtiar dan kemampuan. Ya, walaupun yang namanya ikhtiar dan kemampuan itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menciptakan hamba itu memiliki pilihan dan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Artinya kalau seorang hamba itu dihadapkan dengan satu kemaksiatan, ya, antara dia harus berzina atau tidak, antara dia harus mencuri atau tidak, antara dia harus minum khamr atau tidak, antara dia harus misalnya menjalankan sholat atau dia meninggalkan sholat, maka dia punya pilihan, tidak ada yang maksa, dan dia punya kemampuan untuk melakukan salah satunya. Ya, dia mau sholat atau tidak, ya, dia punya pilihan dan dia punya kemampuan. Dia mau zina atau tidak, dia punya pilihan dan punya kemampuan. Ya, ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, innallaha amaral abda wa nahahu wa lam yukallifhu illa ma yastati'u, ila qaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian dalam firman lain, fattaqullaha mastata'tum walau kana majburan 'alal amal ma kana mustati'an 'alal fi'li awil kaf li'anna al-majbura la yastati'u takhallus. Yang kedua, sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada seorang hamba dan melarangnya. Artinya Allah memerintah dan melarang bagi seorang hamba. Walam yukallifu, dan Allah tidak membebani seorang hamba kecuali apa yang dia mampu. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya.
Dalam surah At-Taghabun ayat ke-16 Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Di sini menunjukkan perintah, larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan pembebanan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu tidaklah dilakukan melainkan sesuai dengan kapasitas kemampuan hamba tersebut. Ya. Makanya ketika Allah menyuruh sholat, maka ada pilihan, dalam artian kalau dia tidak mampu untuk berdiri maka boleh dengan duduk, ya. Dengan duduk nggak bisa, dengan berbaring. Dengan berbaring tidak bisa, dengan isyarat pun diperbolehkan. Kalau misalnya seseorang itu sudah tidak mampu apa-apa lagi, tapi otaknya masih sadar, jiwanya masih sadar, ya, maka dia masih wajib sholat dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun. Walaupun semua anggota badannya sudah tidak mampu untuk bergerak, kecuali hanya kedipan mata, selama dia masih sadar, jiwanya, otaknya, akalnya masih sadar, maka dia masih wajib untuk menjalankan sholat walaupun hanya dengan isyarat mata, ya. Dia hanya mengisyaratkan wudunya, dia hanya mengisyaratkan bacaan-bacaan sholatnya, ya. Dia baca dalam hatinya dengan menunjukkan isyarat mata tersebut. Gerakan-gerakannya juga seperti itu. Puasa demikian juga. Ketika dia safar, Allah tidak membebani seorang yang safar itu untuk berpuasa. Bahkan puasa wajib sekalipun Allah gugurkan darinya ketika dia safar, karena seorang yang safar itu kondisi orang yang berat, ya, apalagi untuk menahan makan dan minum, ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dibebankan Allah SWT kepada seorang hamba itu sesuai dengan kemampuan hamba, ya. Kalau seandainya walau kana majburan 'alal amal, seandainya seorang hamba itu dipaksa untuk beramal, kan tadi ini untuk membantah orang yang melakukan maksiat dengan dalih, dengan alasan ini sudah takdir. Berarti kan menunjukkan ketika dia bermaksiat dipaksa, ya. Maka dibantah kalau seandainya seseorang itu dipaksa untuk mengamalkan sesuatu yang tidak dia mampui, ya, apakah dia mengerjakan amal tersebut atau meninggalkan amal tersebut, dikarenakan yang namanya yang orang yang dipaksa itu tidak akan mampu untuk lari dari paksaan, ya, maka itu kondisinya. Jadi dia tidak akan mampu untuk meninggalkan amalan tersebut karena dipaksa, ya. Dan ini jelas gak mungkin. Kenapa? Karena Allah saja membebani seorang hamba itu sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau seandainya amalan itu dipaksa, otomatis tidak ada yang menjalankan sholat itu dengan meninggalkan sebagian rukunnya ketika tidak mampu. Contoh sholat rukunnya kan berdiri. Kalau amalan itu dipaksa, perintah Allah, larangan Allah itu berupa paksaan, karena itu takdir, ya, dengan alasan takdir tadi, maka niscaya seseorang itu ketika menjalankan sholat, contohnya dia tidak ada yang dengan duduk, pasti bisa berdiri. Kenapa? Karena Allah yang memaksa, ya, karena Allah yang memaksa, ya. Maka sesuatu yang dipaksa itu kan sesuatu yang tidak akan mampu untuk menghindar. La yastati'u takhallus, tidak mampu menghindar seorang hamba. Kalau seandainya itu di dalam mengejarkan amalan itu
karena hasil paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, anna kulla wahidin ya'lamul farqa bainal amal ikhtiyari wal ijbari wa anna al-awwal yastati'u at-takhallusa minhu. Bahwasanya setiap orang itu pasti mengetahui perbedaan antara amal ikhtiyari, yaitu perbuatan yang atas pilihan sendiri, dan juga perbuatan yang paksaan, ya, perbuatan yang terpaksa, ya. Yang pertama otomatis, ya, wa annal awal yastati'u takhallus minhu. Adapun yang pertama, yaitu perbuatan yang ikhtiyari tadi, jelas itu perbuatan yang seseorang mampu untuk menghindarnya karena pilihan, ya. Jadi alasan yang ketiga ini bahwasanya setiap orang pasti tahu perbedaan mana amalan yang pilihan, mana amalan yang bukan pilihan. Artinya mau gak mau dia harus menjalani atau mengalami suatu perbuatan tersebut. Contohnya gini, ya, seseorang ketika berada di atas, ya, misalnya naik tangga, kemudian yang satu ini setelah naik dia kemudian menginginkan untuk turun pelan-pelan sampai ke bawah lagi. Ini amalan pilihan atau paksaan? Pilihan kan? Dia bisa saja memilih saya tak di atas dulu, turunnya nanti misalnya. Ini kan pilihan. Yang satu dia naik tangga baru dapat setengah tangga jatuh. Ini pilihan atau paksaan ini? Ya. Kalau ini paksaan, dia nggak milih jatuh. Jatuh ini nggak bisa dia hindari, nggak bisa dia hindari. Ya. Berarti menunjukkan yang satu tadi amalan ikhtiar, yaitu amalan yang bisa dia pilih, artinya dia bisa turun atau bisa naik. Adapun yang kedua tadi, mau nggak mau dia harus turun. Kenapa? Karena dia jatuh. Dan inilah di sini Allah membedakan agar supaya manusia itu berpikir bahwasanya di sana itu ada amalan yang ikhtiari dan amalan yang ijbari. Ya. Maka di sini ingin Allah Subhanahu wa taala dengan adanya dua kejadian tersebut, dua jenis amal tersebut, agar seorang itu bisa berpikir dan bisa membedakan antara dua jenis amal tersebut. Ya. Makanya ketika seorang itu disuruh untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, ya, dia bisa milih. Ya, dia bisa milih mau mengerjakan atau tidak. Sebagaimana maksiat juga seperti itu. Dia bisa milih untuk bermaksiat atau meninggalkan maksiat. Ya, itu amalan pilihan. Adapun amalan ikhtiyari, adapun amalan yang jenis kedua ijbari, maka dia tidak bisa memilih. Seperti tadi, seorang yang jatuh atau seorang yang terkena musibah, ya, dia nggak bisa memilih hal tersebut, ya, karena memang itu di luar kehendaknya. Adapun amalan yang ikhtiari ini masuk dalam lingkup kehendak seorang hamba, sehingga dia bisa memilih untuk dirinya mau melaksanakan atau tidak. Makanya seorang yang beralasan di dalam menjalankan maksiat, melakukan kemaksiatan dengan alasan takdir, maka ini tidak benar. Kemudian yang keempat, annal 'asi qabla an yuqdima 'ala al-ma'siyah la yadri ma qaddara lahu wa huwa bi istita'atihi an yaf'ala aw yatruk fa kayfa yasluku at-tariq al-khata'
wa yahtajju bil qadar al majhul alaysa min al ahra an yasluka at-tariqa as-sahiha wa yaqulu hadza ma qaddara li. Yang keempat, ini alasan yang paling utama sebenarnya, ya. Kenapa seseorang itu tidak boleh beralasan dengan takdir ketika dia bermaksiat, ya. Yaitu apa? Bahwasanya orang yang bermaksiat sebelum dia melakukan kemaksiatan, dia kan nggak tahu apa yang ditakdirkan bagi dirinya, ya. Dia nggak tahu apa yang telah ditakdirkan bagi dirinya, ya. Jadi ketika dia melakukan satu kemaksiatan, dia belum tahu sebelumnya, ya, jauh-jauh hari dia belum tahu apakah dia akan bermaksiat atau tidak nantinya, ya. Maka seseorang tersebut itu dalam kondisi mampu untuk menjalankan hal tersebut atau meninggalkan. Maka bagaimana dia menjalankan atau menempuh jalan yang salah tersebut, jalan kemaksiatan tersebut, dan berhujah dengan takdir yang dia tidak tahu sebelumnya, ya. Bukankah lebih pantas kalau dia menjalankan ketaatan, menempuh jalan yang benar, kemudian mengatakan ini telah ditakdirkan bagi saya? Harusnya kan demikian. Karena takdir itu seorang hamba tidak tahu, ya. Dan seseorang itu tidak dibenarkan membuat alasan dengan sesuatu yang tidak pernah dia tahu sebelumnya, ya. Ini nggak boleh, ya. Makanya seorang ketika bermaksiat kemudian dia berhujah bahwasanya itu sudah ditakdirkan bagi dirinya, maka kita tanya, apakah engkau tahu, ya, engkau ditakdirkan sebelum ini menjadi pelaku maksiat, ya? Maka jawabannya tentu tidak, ya. Kemudian di antara alasan yang lain lagi, kita katakan kepada dirinya, bukankah yang ditakdirkan itu bukan hanya kemaksiatan saja, tapi ketaatan juga sudah ditakdirkan juga. Artinya juga itu merupakan takdir Allah SWT. Kenapa kok yang kamu jadikan alasan ketika kamu bermaksiat? Kamu mengatakan ini takdir Allah. Kenapa tidak kamu melaksanakan ketaatan kemudian kamu juga berhujah dengan ini sudah takdir Allah? Aneh, manusia itu milihnya yang enak saja sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau dia bermaksiat, ya, itu mengatakan ini takdir Allah, saya sudah gak bisa apa-apa lagi, ya, saya menjadi orang seperti ini yang gak mau menjalankan perintah agama, selalu bermaksiat. Ini karena sudah takdir Allah SWT. Tapi giliran ketika dia menjalankan ketaatan, seakan-akan takdir itu dibuang, ya. Ketika dia menjadi orang yang taat, menjadi orang yang Masya Allah ibadahnya bagus, ya, senantiasa bisa menjalankan kegiatan-kegiatan amal soleh, dia bangganya kepada dirinya sendiri. Ya, ini kan karena saya mau bekerja keras, saya mau ini dan itu, ini semuanya karena usaha saya. Lah takdir Allah mana? Ya, aneh kan? Ya, itu namanya sak penake dhewe, ya. Makanya harusnya kalau seseorang itu bisa berhujah ketika dia bermaksiat dengan takdir, ya, ketika bermaksiat dia berhujah dengan takdir Allah SWT, maka dikarenakan dia punya kemampuan harusnya sama-sama berhujahnya dengan takdir. Ya, ketika dia taat, dia mengatakan ini juga Allah SWT sudah mentakdirkan pada diri saya, ya. Harusnya seperti itu, ya. Tapi anehnya manusia itu berhujah ketika dia melaksanakan kemaksiatan karena pengennya tidak dihukum, ya. Dan kalau menjalankan ketaatan justru
takdir itu dihilangkan dengan membanggakan dirinya dengan sebab dia melakukan ketaatan-ketaatan tersebut dikarenakan usahanya sendiri, ya. Baik. Tapi alasan yang paling jelas di sini disebutkan dalam poin 4 bahwasanya karena kita tidak tahu takdir. Apa yang ditakdirkan kepada kita nggak tahu, maka kita tidak bisa berhujah dengan takdir tersebut. Kalau seandainya kita sudah tahu, ya, catatan kita di Lauh Mahfuz itu kita menjadi penghuni neraka, monggo silahkan. Ya, kalau tahu, ya, kalau tahu. Tapi karena kita nggak tahu, kita ini ditakdirkan jadi penghuni surga atau penghuni neraka, kita kan nggak tahu, ya. Memang benar, kita ini masing-masing sudah ditentukan posisi kita menjadi ahli surga atau ahli neraka. Tapi Allah juga punya sunatullah. Allah juga punya aturan yang sudah ditetapkan dan itu sudah tidak bisa dihapus lagi. Dan itu termasuk dari takdir juga, bahwasanya penghuni surga itu adalah orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang itu bisa dilakukan oleh seorang hamba, bisa dipilih oleh seorang hamba dengan ikhtiarnya, dengan kudrahnya. Artinya kalau memang Allah sudah mentakdirkan hamba tersebut menjadi penghuni surga, Allah pasti akan mudahkan jalannya untuk menuju ke sana. Artinya pilihan hamba tersebut, kehendak hamba tersebut akan selaras dengan takdir. Ya. Sebaliknya, ketika seorang hamba itu sudah ditentukan menjadi penghuni neraka, maka ikhtiarnya, pilihan dan kemampuan dia, kudrahnya itu akan juga selaras ke sana. Allah akan mudahkan untuk menjalankan hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini kan kita nggak tahu kita menjadi ahli apa, surgakah atau nerakakah. Sedangkan Allah memberikan kita pilihan dan memberikan kita kemampuan untuk memilih dan untuk menjalankan. Maka kita pilih jalan yang menuju surga, mudah-mudahan itulah takdir kita, ya. Harusnya seperti itu, ya. Karena kalau kita bermaksiat berarti kita juga berdasarkan pilihan kita, ya. Baik. Jadi ini dalam masalah memahami takdir, tidak sembarang kita berhujah dengan takdir. Terlebih lagi ketika seseorang itu melakukan maksiat, maka tidak boleh dia berhujah dengan takdir karena dia tidak tahu takdir sebelumnya. Kemudian yang kelima, alasan yang terakhir, annallaha akhbara annahu arsala ar-rusula liqat'il hujjah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk memutuskan hujjah, untuk memutuskan alasan bagi manusia. Dalam surah An-Nisa, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar supaya manusia tidak memiliki alasan kepada Allah setelah Allah mengutus para rasulnya. Walau kana al-qadar hujjatan lil 'asi lam tanqati bi irsalir rusul. Kalau seandainya takdir itu bisa menjadi alasan bagi pelaku maksiat, ya, maka tidak mungkin akan terputus alasan tersebut dengan diutusnya para rasul, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan telah menyatakan bahwasanya dengan diutusnya para rasul maka manusia tidak memiliki hujah lagi. Ya, tidak memiliki hujah lagi, termasuk berhujah dengan takdir. Ya, kalau seandainya manusia itu bisa berhujah dengan takdir atas pelaku kemaksiatannya, atas perbuatan maksiatnya, maka nggak ada gunanya Allah mengutus para rasul. Ya.
nggak ada gunanya. Ngapain diutus para rasul kalau orang yang nggak mau taat hujahnya dengan takdir. Saya kan sudah ditakdirkan jadi orang yang nggak taat. Saya sudah ditakdirkan jadi orang yang membangkang. Saya sudah ditakdirkan jadi orang yang ngeyel dan lain sebagainya. Ya nggak ada gunanya diutus para rasul. Ya, makanya Allah mengutus para rasul untuk mematahkan hujah manusia, ya, agar nanti ketika manusia itu kembali kepada Allah, dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah atas perbuatannya masing-masing, mereka tidak bisa berhujah dengan takdir, terutama ketika mereka membangkang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru Allah lah yang memiliki hujah. Kenapa? Karena Allah telah mengutus para rasul. Ya. Baik. Kemudian poin selanjutnya, poin ke-48, qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis rahimahullah taala, wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'li wat tarki, wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyatin wala darrahu ila tarki ta'atin. Qala Allah ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, wa qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum, wa qala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm. Dalam poin ke-48 penulis mengatakan, dan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintah dan melarang kecuali kepada orang yang mampu saja untuk melakukan dan meninggalkan sesuatu. Itu yang Allah perintah dan Allah larang. Itu hanya kepada orang yang mampu saja untuk melaksanakannya dan untuk meninggalkannya. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti yang diperintah tersebut mampu. Ya, kalau Allah melarang, pasti yang dilarang tersebut mampu juga untuk meninggalkannya. Ya, makanya anak kecil yang belum balik tidak termasuk dalam perintah larangan, karena mereka nggak mampu. Ya, akalnya nggak mampu. Orang gila juga seperti itu. Orang gila mau dia melakukan ketaatan, mau melakukan kemaksiatan, nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena posisinya nggak mampu. Ya, posisinya nggak mampu. Dia mengontrol dirinya saja nggak mampu. Ya, itulah bedanya, ya, antara orang yang memang berada penuh di atas kendali Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang yang dia juga memiliki kehendak pilihan untuk melakukan sesuatu, ya. Dan bahwasanya wa annahu lam yujbir ahadan, di samping Allah memerintah dan melarang kecuali kepada orang yang mampu di dalam melaksanakan ataupun meninggalkan, maka Allah pun tidak memaksa seorang pun untuk melakukan kemaksiatan, dan Allah juga tidak memaksa untuk meninggalkan ketaatan. Jadi Allah tidak memaksa seseorang, ya. Jadi orang bermaksiat bukannya Allah paksa, ya. Allah berikan pilihan pada orang tersebut, ya. Makanya Allah kan mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Allah menetapkan masyiah, kehendak, ya, bagi makhluk terlebih dahulu, ya. Artinya kehendak makhluk itu di bawah, ya. Kemudian baru Allah tetapkan kehendaknya, yaitu bahwasanya kehendak makhluk itu tetap berada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya dalam ayat tersebut Allah menetapkan manusia itu punya kehendak, punya pilihan, punya kekuatan untuk menjalankan dan meninggalkan sesuatu, ya. Tapi itu semuanya
tetap di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya manusia diberikan kebebasan untuk berusaha, untuk memilih, tapi hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya. Seperti seorang Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya rasa kenyang. Ya, menetapkan adanya rasa kenyang. Tapi Allah memberikan pilihan, rasa kenyang tersebut itu diperoleh dengan usaha seorang hamba, yaitu dengan makan. Ya, yaitu dengan makan. Maka ketika seorang hamba itu ingin kenyang, maka dia harus makan, melakukan sebab pilihan untuk makan. Kalau dia tidak mau melakukan hal tersebut, maka rasa kenyang tersebut juga tidak akan didapatkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa bagi seorang pun di dalam kemaksiatan. Ya, dan Allah tidak memaksa seseorang ketika dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebankan satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah juga menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat ke-17, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum. Pada hari tersebut akan dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia usahakan. La dzulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari tersebut. Jadi dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Allah ketika melarang ataupun memerintah itu kepada seorang yang mampu untuk menjalankan ataupun meninggalkan perbuatan. Baik, kemudian poin yang selanjutnya, poin ke-49, fadalla ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban yujza ala hasanihi bithawab wa ala sayyi'ihi bil iqab wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi. Maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu memiliki perbuatan dan memiliki kasban, memiliki usaha yang akan dibalas atas kebaikan dari usahanya tersebut dengan balasan pahala, dan akan dibalas usaha yang jelek dengan balasan hukuman. Wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi. Dan itu semuanya terjadi ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari penjelasan ini, at-taufiq baina kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillahi wa kaunihi kasban lil fa'il. Bagaimana mengkomunikasikan antara bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk, artinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya perbuatan hamba tersebut juga adalah usaha bagi hamba itu sendiri. Jadi perbuatan hamba itu dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah perbuatan itu adalah makhluk, artinya Allah yang menciptakan perbuatan tersebut. Tapi dari satu sisi perbuatan hamba itu dijadikan usaha bagi hamba itu sendiri. Ya, bagaimana kita mengkomunikasikan ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, arafta mimma sabaqa anna fi'lal 'abdi makhluqun lillahi wa annahu kasbun lil 'abdi yujaza 'alaihi al-hasan bi ahsan wasayyi bimithlihi fa kaifa nuwaffiq bainahuma. Ya, engkau telah mengetahui
dari pembahasan yang lalu bahwasanya perbuatan seorang hamba itu makhluk. Artinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus itu merupakan usaha bagi seorang hamba yang akan dibalas usaha baiknya dengan sesuatu yang lebih baik, dan usaha jeleknya akan dibalas dengan semisalnya. Bagaimana kita mengkompromikan ini, dua hal ini? At-tawfiq bainahuma anna wajha kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillahi ta'ala amran. Mengkompromikannya kan antara keduanya, yaitu dari sisi bahwasanya perbuatan hamba tersebut adalah makhluk. Ini dari dua perkara, dari dua hal, dari dua sisi. Yang pertama, anna fi'lal 'abdi min sifatihi wal 'abdi wa sifatihi makhluqani lillahi ta'ala. Yang pertama bahwasanya perbuatan hamba tersebut itu adalah bagian dari sifat-sifat hamba. Jadi perbuatan seorang hamba itu bagian dari sifat-sifatnya, ya. Dan hamba dan sifat-sifatnya itu adalah kedua-duanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari satu sisi, di mana perbuatan hamba itu dikatakan makhluk karena yang pertama, perbuatan hamba itu adalah bagian dari sifat hamba itu sendiri. Sedangkan hamba dan sifatnya itu adalah keduanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini yang agak mikir nih. Anna fi'lal 'abdi sadirun an iradatin qalbiyah wa qudratin badaniyah. Bahwasanya perbuatan hamba itu berasal dari iradah qalbiyah, kehendak hatinya, ya, keinginan hatinya, wa qudrah badaniyah, dan kemampuan badannya. Jadi perbuatan hamba sumbernya dua ini. Dia punya keinginan dalam hati dan punya kemampuan di badannya, di jawarihnya. Kalau tanpa dua hal ini gak mungkin akan terbentuk suatu perbuatan, ya. Kalau nggak ada keinginan dan tidak ada kemampuan, nggak mungkin terbentuk satu perbuatan. Seseorang misalnya dia mau ngangkat karung 50 kilo, dia sudah ingin, keinginan hatinya ingin, saya ingin ngangkat karung ini. Tapi kalau tidak ada qudrah badaniyah, tidak ada kemampuan badannya, maka nggak akan mungkin tercipta, artinya karung itu bisa terangkat, ya. Jadi dua hal ini yang menjadikan seorang hamba ini memiliki perbuatan, ya. Makanya di sini dikatakan walau lahuma lam yakun fi'lun. Kalau seandainya dua hal ini tidak ada, maka tidak ada perbuatan, ya. Dia mampu, ya, badannya mampu, tapi memang nggak ada keinginan dalam hati untuk ngangkat, ya nggak akan ada perbuatan tersebut, ya. Walladzi khalaqa hadhil iradah wal qudrah wallahu ta'ala. Dan yang menciptakan kehendak, ya, menciptakan keinginan dan kemampuan pada diri seorang hamba itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah bisa dilihat bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk, ya. Wa khaliqus sabab khaliqun lil musabbib, ya. Dan sang pencipta sebab itu juga adalah sang pencipta akibat. Jadi sebab dan akibatnya juga Allah yang menciptakan, ya. Jadi hasil dari perbuatan tadi, ya, itu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Karena pada asalnya yang menciptakan iradah dan kehendaknya dan kemampuan bagi seorang hamba itu Allah. Maka yang menciptakan sebab dan akibat juga Allah Subhanahu wa taala. Fa nisbatu fi'lil 'abdi ila khalqillahi lahu nisbatun musabbibin ila sababin la nisbatun mubasyaratun li anna al-mubashir haqiqatun huwal 'abdu.
Falidzalika nusiba al-fi'lu ilaihi kasban wa tahsilan wa nusiba ila Allah khalqan wa taqdiran. Falikulli minan nisbataini i'tibarun wallahu alam. Ya. Perhatikan di sini ya. Maka penyandaran perbuatan hamba, bahwasannya perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah SWT, ciptaan Allah SWT, ya, maka itu penisbatan akibat kepada sebab saja, ya, bukan penisbatan secara langsung. Karena penisbatan secara langsung artinya yang melakukan usaha atau perbuatan itu secara langsung itu hakikatnya adalah hamba itu sendiri, karena memang hamba itu diberikan iradah dan qudrah untuk melakukan, diberikan keinginan dan kemampuan untuk melakukan, walaupun keinginan dan kemampuan itu Allah yang menciptakan, ya. Tapi yang disandarkan kepada Allah itu adalah tadi iradah dan qudrahnya itu tadi, ya. Artinya penyandarannya kepada Allah itu penyandaran sebab akibatnya saja, ya. Adapun kalau dikatakan siapa yang melakukan ini, ya, maka dikatakan ya si fulan, ya seorang hamba tersebut, bukan Allah SWT, ya, bukan Allah SWT. Karena penyandaran sebab akibat, penyandaran kepada perbuatan ini langsung disandarkan kepada pelakunya. Karena yang melakukan, yang mengangkat tadi adalah seorang hamba manusia, maka perbuatan mengangkat tadi adalah disandarkan kepada hamba tersebut, itu sebagai kasban wa tahsilan, yaitu sebagai usaha seorang hamba dan sebagai hasilnya dari yang dia lakukan tersebut, ya. Adapun penyandaran Allah sebagai makhluk, bahwasanya perbuatan itu ciptaan Allah SWT, ini dari sisi keseluruhannya, ya, dari sisi keseluruhan, artinya dari sisi iradah dan qudrahnya tadi. Bahwasanya Allah menciptakan iradah dan qudrah, kemudian Allah menciptakan itu dijadikan satu pada diri seorang hamba yang menjadi sifatnya, ya. Kemudian dengan itu hamba bisa melakukan segala sesuatunya, ya. Dia bisa melakukan sesuatu, bisa ngangkat barang, bisa melakukan ini dan itu, bisa menjalankan ketaatan, bisa meninggalkan kemaksiatan, atau sebaliknya dia bisa memilih untuk taat ataupun untuk maksiat, ya. Maka itulah cara mengkompromikan dua hal tersebut. Jadi perbuatan hamba dilihat dari satu sisi adalah itu ciptaan Allah, itu di mana Allah telah menciptakan hamba beserta sifatnya, yaitu sifat iradah dan qudrah tadi, sifat keinginan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu dari sisi itu dikatakan itu adalah ciptaan Allah SWT, ya. Adapun dilihat dari sisi bahwasanya perbuatan hamba itu adalah usahanya, ya, dari seorang hamba tersebut, dikarenakan hamba tersebut tadi sudah mengeluarkan atau menggunakan sifat-sifat yang Allah ciptakan pada dirinya, yaitu sifat iradah dan qudrah tadi, ya. Makanya penyandaran kepada Allah itu adalah dari sisi penciptaan dan dari sisi takdir, ya. Adapun dari sisi penyandaran perbuatan itu kepada usaha bagi seorang hamba, itu dari sisi hasil dan usahanya itu tadi, ya. Dari akibat dari usaha dan juga usahanya itu penyandarannya kepada hamba. Makanya ketika seorang hamba melakukan ketaatan, dia akan dibalas dengan kebaikan. Ketika dia melaksanakan kemaksiatan, dia akan dibalas dengan hukuman, ya. Karena ketaatan itu usahanya, ya. Balasannya itu hasilnya.
dari hasil usaha tersebut. Adapun secara globalnya, ya, yang dilakukan, yang digunakan seorang hamba untuk melakukan perbuatan tersebut yang menghasilkan sebab dan akibat tadi, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba ciptaan Allah, dia bisa memiliki iradah, keinginan dalam hati, itu juga ciptaan Allah. Dia bisa mampu untuk melakukan sesuatu, kudrahnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami? Mumet kita. Baik. Jadi itu ya, intinya ya, kalaupun kita nggak paham apa yang dijabarkan oleh penulis di sini tentang bagaimana melihat satu sisi perbuatan hamba itu makhluk ciptaan Allah, dari satu sisi itu adalah usaha dan juga akan menghasilkan dari usaha tersebut bagi seorang hamba, maka intinya kita tidak boleh untuk berhujah dengan takdir di dalam kita melakukan sebuah kekeliruan, ya, karena itu semuanya kita diberikan pilihan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apakah kita mau melaksanakan atau meninggalkan sesuatu, ya. Makanya dalam ayat Allah sering mengingatkan tentang nikmat-nikmat manusia, ya, yang menunjukkan manusia itu punya pilihan, punya kehendak, dan punya kemampuan untuk menjalankan ataupun meninggalkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat mengatakan, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan bagimu dua mata? Artinya bisa untuk melihat, ya, sesuatu yang akan dia kerjakan itu baik atau tidak, itu bisa dilihat dengan mata, ya. Wa lisanan wa syafatain, dan satu lisan dua bibir, ya, sehingga dengan hal tersebut dia bisa mengucapkan antara yang baik dengan yang benar, ya. Wa hadainahun najdain, dan kami pun berikan hidayah. Artinya berikan hidayah di sini Allah paparkan antara yang baik dan benar terhadap dua jalan tersebut. Artinya ini jalan yang menuju kejelekan, ini jalan yang menuju ke kebaikan. Allah sudah paparkan semuanya, ya, cara untuk menuju ke sana, ya, menuju kepada jalan yang baik, dan cara untuk menuju kepada jalan yang buruk, itu semuanya sudah Allah paparkan. Cara-cara untuk menempuhnya juga sudah Allah ajarkan, ya. Makanya Allah juga memiliki aturan bahwasanya yang masuk ke dalam surganya Allah itu adalah orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa, ya. Sebaliknya, orang-orang yang akan memasuki neraka itu akan mengamalkan amalan-amalan keburukan, ya. Tidak akan mungkin itu terbalik, ya. Makanya kita nggak bisa berhujah dengan takdir. Terus kena Allah nakdir ke aku jadi penghuni surga, bu aku elek kaya ngene, nglakoni kaya ngene, kok lak yo nek surga ya nek surga. Nggak bisa, ya. Yang pertama itu tadi, karena kita nggak tahu takdir. Yang kedua, Allah telah memberikan aturan, memiliki sunnatullah bahwasanya penghuni surga itu pasti akan beramal dengan amal kebaikan, ya. Demikian sebaliknya, penghuni neraka pasti akan beramal dengan amalan penghuni neraka, yaitu amalan-amalan kejelekan pula. Jadi itu nggak bisa dibalik. Makanya kita nggak bisa beralasan dengan takdir, terutama ketika kita menjalani suatu yang keliru, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pembahasan tentang takdir masih sekali lagi, yaitu tentang penyimpangan di dalam masalah takdir, ya. Di sana ada dua kelompok yang ini muncul di awal-awal masa-masa, artinya di masa sahabat, ya, itu sudah muncul, yaitu di masa akhir-akhir dari sahabat, yaitu masanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya.
itu muncul pertama kali tentang penyimpangan takdir, dan ini juga wajib kita ketahui agar supaya kita bisa terhindar dari penyimpangan takdir tersebut. Dan ini masih banyak, apalagi orang Jawa terhadap penyimpangan takdir ini masih banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang dalam masalah takdir. Di antaranya yang saya kasih bocoran terlebih dahulu sedikit, yaitu tentang keyakinan seseorang yang mengatakan kita ini kan koyok wayang, ya, manut dalange. Nah, ini penyimpangan dalam masalah takdir ini, ya. Ini sering dijadikan slogan oleh orang-orang, ya, apalagi orang-orang yang suka wayang, ya. Ya, biasanya seperti itu, menganalogikan kita ini seperti wayang, adapun Allah Subhanahu wa taala itu dalangnya. Ya, artinya kita nggak bisa apa-apa. Mau wayang itu dibanting, diapa-apa ke serai sopo. Ya, maka ini satu yang keliru, dan itu insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Allah alam bisawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.